Nah, hari ini saya akan berbicara, jadilah domba-domba di akhir zaman. Ya, jadi hari ini kita membahas jadilah domba-domba apa? Di akhir zaman, bukan kambing-kambing. Nah itu. Ya kan? Nah, saya ajak saudara buka dulu dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Saya baca ayat 16, saudara, ayat 17 sampai ayat 25 kita sama-sama. Saya baca judul daripada perikop Alkitab kita dalam Injil Matius 10 ini, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya. Nah, saya jelaskan dulu sedikit ya. Siapa aku sini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Gembala Agung. Amin. Nah, lalu kita siapa kita? Kita tuh domba. Di sini disebut juga serigala. Siapa serigala? Serigala adalah iblis kehidupan roh-roh dunia ini, saudara. Nah, Yesus bilang sebagai gembala kepada gereja Tuhan, kita ini seperti domba di tengah serigala. Ya, nah, saudara baca ayat 17, lanjutin. 3, 4. Nah. Ayat 18. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat berapa? Ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ayat 21. Ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena. Nah, stop dulu saudara. Sekarang kita nih anak-anak Tuhan mengalami ini enggak di tengah-tengah dunia? Semua dikaitkannya dengan kekristenan. Kita berbuat baik dibilang mengkristenisasikan. Kita enggak peduli dibilang tidak ada kepedulian. Nah, ini kan intinya apa? Kita ditekan, ya kan? Jadi jangan heran kalau Tuhan Yesus sudah katakan itu. Ya, makanya semua oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Ayat 24. Ayat ke-25, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Nanti saudara boleh baca karena mengingat waktu saudara. Nah, jadi hari ini kita akan membahas satu tema di akhir zaman, jadilah domba-domba di akhir zaman, bukan kambing. Ya. Saudara, sepintas lalu antara kambing dengan domba itu saudara tahu, itu mirip. Sukar membedakannya. Apalagi kalau kambing dan domba ada dalam kandang, susah membedakannya. Ya kan? Nah, saya mau katakan saudara, kita orang dalam gereja itu susah membedakan mana orang benar-benar, mana yang tidak benar-benar. Kelihatannya sama semua. Jadi antara kambing dengan domba tuh waktu dalam kandang itu sukar untuk apa? Untuk membedakannya. Jadi ya kandang itu inilah, gereja ini bisa disebut sebagai apa? Kandang. Tetapi itu akan nampak waktu sudah ada di luar kandang. Setuju nggak? Dalam kandang kita nggak tahu mana domba yang benar, mana kambing. Nggak tahu, kita mirip, campur aduk. Itu akan kelihatan perbedaannya waktu sudah ada di luar kandang. Makanya Yesaya pernah berkata, coba buka dulu. Dalam Yesaya 53 ayat 7.
Jadi saudara dan saya itu disebut apa? Domba. Yesus pun waktu sebagai manusia, waktu ditangkap ingin diserahkan untuk dibunuh, dia digambarkan seperti domba yang tidak apa? Tidak berdaya. Nah saudara buka dulu dalam Yesaya 53 ayat 7. Karena itu domba tuh gambaran satu binatang yang lemah saudara. Gak apa-apa kita lemah, tadi Alkitab bilang kekuatan kita justru dalam Tuhan. Lihat dulu Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya tetapi tidak membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti apa? Anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Jadi domba selalu digambarkan sebagai binatang yang lemah. Nah Yesus pada dalam konteks saat dia ditangkap ingin disalibkan, dia tidak melawan. Karena dia menggambarkan dia adalah seperti domba kata Yesaya yang sedang dibawa ke tempat pembantaian. Itu menggambarkan satu lemah sebagai domba saat itu. Maka dia disebut anak domba Allah. Nah buka lagi Kisah Rasul 8 ayat 32. Ini penggenapannya dari Yesaya 53. Kisah Rasul 8 ayat 32. Saya ingin saudara tahu sendiri, jadi Yesus pun di hadapan Allah Bapa, dia menggambarkan dirinya sebagai apa? Domba, anak domba Allah. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, siapa ia? Yesus dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan apa? Orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Jadi Yesus pun waktu ditangkap ingin dianiaya, dia memposisikan dirinya benar-benar seperti seekor domba yang lemah. Nah saudara lihat ya, jadi saudara lihat hari ini pun Tuhan mau kita tuh menjadi domba bukan kambing, dan gembala agungnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Apa perbedaannya antara kambing dengan domba? Salah satu, memang banyak saudara. Saya coba baca-baca ya. Ternyata kambing dengan domba tuh ada beberapa perbedaan. Salah satu itu susah diatur. Ya kan? Selain itu apa? Kambing tuh memiliki 60 kromosom. Apa sih kromosom tuh? Itu yang membentuk DNA, yang bentuk itu loh, genetik. Ya kan? Kambing memiliki 60 sedangkan domba cuma 54. Saudara bilang, pintar banget gembala gue ya. Gue baca juga soalnya. Ya kan? Ini hanya supaya saudara lihat ada perbedaan ternyata. Yang kedua apa? Ekor kambing tuh selalu tegak berdiri, yang sehat loh. Jadi kambing sakit ya. Sementara kalau domba tuh kayak menggelantung. Lihat, perhatikan deh. Ya kalau belum pernah lihat domba kebangetan dah. Siapa yang pernah lihat domba? Ya kan? Yang ketiga, kambing tuh bulunya pendek, rata. Sementara kalau domba itu saudara tahu bulunya tebel sampai kayak gumpel tuh, kayak orang bilang apa yang rambut itu gimbal tuh loh. Ya, karena itulah nanti dipotong dijadikan wool, nanti tumbuh lagi. Kalau saudara jalan-jalan kayak Timur Tengah, misal ke Israel atau saudara ke Eropa, saudara lihat di padang itu banyak sekali domba. Terus yang keempat, kambing cenderung makan dedaunan, ya kan? Bahkan manjat pohon, pernah nggak lihat? Pohon yang nggak terlalu tinggi dipanjatnya, lihat. Kacau banget nih, ya kan? Liar banget gitu loh, ya kan? Nah saudara, itulah apa? Kambing. Sementara domba cuma makan rumput. Lihat, dia makannya rumput. Maka saya bilang kalau dalam kandang nggak beda, nanti di luar baru kelihatan. Nah, saudara dalam sini nggak ada yang tahu. Kelihatannya domba semua. Di luar baru kelihatannya ternyata kambing. Ya kan? Terus apa? Kambing itu lebih aktif, iya kan? Lebih aktif, dapat hidup sendiri, berkeliling sendiri saudara. Sementara domba itu enggak bisa tanpa kelompok. Selalu saudara lihat di mana, coba saudara lihat pasti dia berkelompok. Di sini Jakarta sudah kita jarang lihat. Tapi coba kalau kita pergi ke daerah-daerah atau kalau kayak kita lihat misalnya kayak saudara ke luar negeri kayak di Eropa itu kan banyak sekali kan kayak padang gurun itu kita lihat berkelompok semua tuh, warnanya tuh kayak putih-putih krem gitu loh. Ya itu domba ya kan, senang apa? Berkelompok, dia enggak bisa hidup sendiri. Lalu kambing itu apa? Bau perengus.
Tahu perengus apa tuh ya, bawa kambing tuh lah. Ya kan? Makanya orang kalau potong kambing kalau nggak jago itu bau loh. Ya kan? Nah sementara saudara tuh kalau domba tuh nggak bawa apa-apa. Saya kan orang yang suka makan yang aneh-aneh gitu, kambing juga nggak terlalu suka. Nah tapi domba saya pernah saudara, karena waktu itu satu saat lapar udah kan, pas lagi waktu itu sama udah tengah malam ya, saya waktu pertama ngantar Gaby untuk kuliah di sana, kita tinggal apartemen yang nggak terlalu banyak restoran Chinese lagi nggak ada kan, ada pedagang kebab, tau kebab? Itu dia kayak kambing, dia kayak besi berdiri gini muter, itu sudah kayak domba dipanggang. Waduh saya lihat menarik, pisaunya tajam dengan diiris-iris kan, baru ditaruh di kayak roti, lalu ada daun-daunnya kayak salad gitu. Ternyata enak banget saudara. Gak rasa apa-apa, nyaman banget, gak bawa apa? Perengus tadi, saudara lihat. Jadi domba dengan kambing bawa perengus, domba apa? Domba tidak saudara ya. Terus apalagi kambing bawa perengus, domba tidak. Lalu apa? Telinga kambing itu tergantung tutup telinga. Sementara kalau domba itu lebih tegak berdiri. Ini satu gambaran bahwa apa? Dia dengar selalu suara daripada gembala. Kambing ketutup. Jadi orang-orang yang gak suka dengar firman, kambing. Yang berontak dengar firman itu benar saudara, makanya saya waktu pelajari kenapa Yesus gambarkan kita ini seperti anak domba. Lalu Yesus gembalanya, Mazmur 23, siapa? Daud juga menggambarkan kan? Mazmur 23 ya kan? Bukan Mansur saudara ya. Saudara lihat ya kan? Ternyata semua itu mengandung satu kebenaran yang akhirnya kita lihat dibandingkan dengan binatangnya pun memang nyata saudara. Ya, jadi saudara lihat ya, inilah perbedaan antara kambing dan domba. Termasuk tadi, ibu tadi bilang, itu petakilan sudah diurus. Ya dia makan bukan hanya daun loh, sampah-sampah daun pisang. Kami berdua dulu kuliah di Petamburan, ITKI, Institut Teologi Kuruna. Itu ada namanya Pasar Embe. Jadi kita kalau naik angkot tuh turun supaya cepat ke kampus, potong jalan itu. Itu lihat kambing berkeliaran saudara, toh sampah-sampah daun pisang kan biasa di pasar tuh ada, disikat habis sama apa? Kambing-kambing. Berarti kelakuan yang kayak kambing, itu ya kambing ya kita lihat ya. Nah saudara lihat ini apa? Ini perbedaan antara kambing dengan, nah Tuhan minta hari ini supaya di akhir zaman kita menjadi domba-dombanya Tuhan, bukan kambing-kambingnya Tuhan. Amin. Akhir zamannya saatnya Tuhan sedang membedakan, memisahkan kambing dan domba, lalang dan gandum. Sedang terjadi hari-hari ini. Nah pastikan malam ini kita menjadi domba-dombanya Tuhan. Amin. Nah sekarang kita akan pelajari satu persatu. Kalau gitu apa yang Tuhan minta dari kita kalau kita benar-benar sebagai domba-dombanya Tuhan di akhir zaman nih? Apa yang Tuhan minta? Pasti ada dong. Pasti ada tuntutan Tuhan daripada setiap domba. Kambing udah biarin aja ke laut sana. Sekarang domba apa yang Tuhan minta? Yang pertama saudara perhatikan ayat ke-16. Ayat 16 perhatikan, lihat aku mengutus kamu seperti apa? Domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi Tuhan Yesus minta bagi setiap gereja Tuhan yang notabene menyebutkan dirinya adalah domba, yang Yesus minta adalah hidup dalam kecerdikan dan ketulusan hati. Jadi antara cerdik dan tulus ini harus menjadi kesatuan. Inilah yang menghasilkan yang disebut dengan wisdom, hikmat. Jadi yang namanya hikmat dari Tuhan itu gabungan antara cerdik dan tulus. Kalau cuma cerdik, pasti licik. Orang dunia ini banyak gak yang cerdik? Licik gak? Apalagi lihat orang-orang berbisnis tuh. Awal perjanjian bisa ya oke. Percaya orang kan? Tengah-tengah perjanjian dia bisa lakukan hal-hal yang aneh. Ini namanya cerdik tapi tidak tulus. Jadinya sama dengan licik. Ada gak di gereja? Oh banyak. Saudara sendiri yang ngomong.
Ada pengusaha-pengusaha udah di gereja, tapi begitu berbisnis liciknya minta ampun, saudara. Di gereja angkat tangan nyanyi ya kan, kelihatannya domba. Maka saya bilang dalam kandang gak ketahuan, waktu di luar baru ketahuan, ternyata dia bukan domba, dua kambing. Kenapa? Hidup di dalam apa? Kelicikan. Nah Yesus bilang, aku mengutus engkau domba seperti domba di tengah-tengah serigala, hendaklah engkau cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Jadi antara cerdik dengan tulus itu harus bergabung menjadi satu, sehingga menghasilkan yang namanya wisdom, hikmat. Jadi orang yang berhikmat adalah orang yang cerdik tapi juga tulus. Amin. Nah ini yang pertama saudara ya. Makanya saya mau bertanya, kapan hikmat Tuhan itu kita dapat? Kapan hikmat itu akan turun? Waktu apa? Waktu hidup takut akan Tuhan tuh hadir. Nah karena hidup takut akan Tuhan ada dalam hidupan kita, otomatis kita akan cerdik tapi juga apa? Tulus. Makanya Amsal berkata kan, coba buka aja Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, ayat ke-6, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat 7 perhatikan, takut akan Tuhan adalah apa? Permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi saudara lihat, permulaan hikmat waktu kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena hati kita takut akan Tuhan, maka kita akan hidup dengan kecerdikan tapi juga disertai dengan ketulusan. Ini menghasilkan hikmat. Amin. Jadi domba itu selalu hidup dalam kecerdikan dan apa? Ketulusan. Maka Yesus bilang, hendaklah engkau cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Makanya dalam Yakobus 1 ayat 5 bilang, kalau engkau mengkurangkan hikmat, mintalah kepada dia. Dia akan memberikan dengan cuma-cuma. Yakobus 1 ayat yang ke-5. Jadi yang pertama saudara, apa yang Tuhan Yesus minta dari kita sebagai domba-dombanya Tuhan di akhir zaman ini, pertama hidup dalam kecerdikan dan ketulusan. Jadi kita harus cerdik tapi juga harus tulus. Jangan hanya tulus saja saudara. Kalau tulus kita akan jadi dibully orang. Kalau kita tulus jadi bulan-bulanan orang. Percaya dah. Tapi harus cerdik. Ini menjadi satu kesatuan menghasilkan hikmat yang datang dari Tuhan. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat yang kedua, apa yang Tuhan minta dari kita sebagai domba-dombanya di akhir zaman ini. Yang kedua, jangan izinkan kekhawatiran atau ketakutan dari dunia ini membelenggu hidup kita. Karena domba itu bisa mengalami ketakutan saudara. Ya kan? Tapi sini Yesus berkata supaya kita jangan apa? Mengalami atau izinkan ketakutan atau kekhawatiran itu dari dunia ini membelenggu hidup kita. Coba saudara perhatikan kembali lagi dalam Injil Matius tadi. Kita perhatikan di ayat yang ke-19. Ayat 19, terus ayat 26, lalu 28 sampai 30. Ayat 19 dulu. Apabila mereka menyerahkan kamu, kata Tuhan Yesus, janganlah kamu apa? Khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Jadi Yesus sedang berbicara, kalau kamu diserahkan jangan kamu khawatir. Nanti Tuhan akan menolong kau waktu di tengah-tengah keberadaan seperti itu. Saya ulangi, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu apa? Khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu saat itu juga. Jadi begini contoh, misal saudara diadili sesuatu, sebenarnya saudara tidak salah, tapi saudara dipersalahkan, lalu saudara diadili. Kita nggak tahu, aduh bagaimana. Nanti satu saat saudara kalau itu terjadi, karena kita domba, Tuhan akan mengaruniakan satu jawaban-jawaban yang mungkin kita akan jawab mengunci semua orang. Tidak bisa, kayak apa ya orang bilang tuh, kayak kaget melihat jawaban kita, mereka nggak bisa mengerti gitu loh. Kayak terkunci.
Karena apa? Kita dombanya. Nah itu sebabnya saudara jangan dibelenggu dengan khawatir dulu. Perhatikan lagi ayat 26. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka. Kepada siapa mereka? Serigala-serigala apa? Serigala-serigala itu roh-roh dunia itu. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Tuhan akan singkapkan semua kebenaran itu. Amin. Maka saya bilang kita tidak perlu membela diri. Kebenaran tidak perlu dibela karena kebenaran akan membela kebenaran itu sendiri. Amin. Nah waktu kita menjadi domba seperti yang Tuhan mau, Tuhan akan bela kita habis-habisan. Karena dia gembala agung kita. Makanya saudara lihat Daud itu tengah-tengah masalah apa dia tetap santai. Tapi saudara lihat pembelaan dari Tuhan turun selesai semuanya. Amin. Ayat berapa sekarang? 28 sampai 30 perhatikan selanjutnya. Dan janganlah kamu takut, diulangi lagi di sini. Kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, paling mati. Ya kan? Paling fisik aja yang mati. Makanya Paulus bilang hidup bagi Kristus, mati adalah apa? Keuntungan. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun apa? Tubuh dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Ayat 30, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara lihat di sini di mana Yesus memberikan satu peneguhan kepada murid-muridnya. Dia bilang supaya kamu jangan takut, kamu jangan khawatir, jangan terbelenggu oleh semuanya ini. Karena ada gembala agung yang memelihara dan menjamin kehidupan mereka. Amin. Nah jadi saudara yang kedua saudara lihat di sini ya. Apa yang Tuhan minta dari saudara, dari saya kita malam ini. Kita sebagai domba. Jangan izinkan kekhawatiran atau ketakutan dari dunia ini membelenggu hidupan kita. Amin. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus itu sendiri yang menjamin apa? Hidup kita sebagai apa? Gembala. Coba saudara buka dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Yohanes pasal 10 ayat ke-11. Gak ada ajaran agama di bawah kolong langit ini seperti ini saudara. Jujur saya katakan. Satu-satunya hanya di dalam kekristenan yang mengajar antara gembala dengan domba. Ini real realita kan. Coba perhatikan Yohanes 10 ayat ke-11 itu dikatakan apa? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya ya kan. Dia bela ya kan. Dia mati-matian mempertahankan hidupan kita sebagai domba. Jadi saudara lihat di sini jangan mau dibelenggu oleh ketakutan, oleh kekhawatiran. Karena kita domba dijamin oleh gembala agung kita, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Makanya dalam Mazmur 23 nanti saudara baca di rumah bagaimana waktu Daud ungkapkan ini kan. Dia gambarkan Tuhanlah gembalaku yang baik itu ya kan. Yang agung itu ya kan. Kalau Daud tulis ini Daud punya alasan. Dia sudah mengalami. Waktu dia mengembalakan kambing domba juga seringkali datang singa, datang beruang ingin merebut. Dia pertahankan, dia pertaruhkan nyawanya. Dan dia menang. Dan dia tahu itu karena Tuhan gembala agung membela hidupannya. Waktu dia menghadap Goliat sama enggak? Ya, dia ingat kembali peristiwa waktu dia pernah mengembalakan kambing domba. Dia mengingat kembali dan dia tahu gembala yang agung yang sama tetap ada bersama dia. Saya mau tanya, dia mengalahkan enggak Goliat? Karena apa? Gembala agung membela dia. Sebagai seorang gembala juga, tapi gembala, ya saya pakai istilah saya gembala kecil lah. Yang mengembalakan kambing domba itu ya. Jadi saudara lihat ya, jadi kita jangan mau dibelenggu oleh takut dan khawatir ya. Nah supaya saudara benar-benar jadi gembalaan Tuhan, Tuhan bisa membela. Kita seringkali nggak bisa mengalami kuasa kemuliaan Tuhan karena apa? Kita mau bertindak dengan cara kita sendiri. Ya Tuhan lepas tangan. Kalau tuh kita angkat tangan, di situ Tuhan turun tangan. Amin. Kalau kita turun tangan ya udah lu urus saya sendiri. Nah seringkali begitu saudara, makanya saya selalu bilang jangan mau dibelenggu dengan ketakutan, kekhawatiran, serahkan kepada dia. Nanti dia akan bertindak sebagai gembala, amin. Nah ini yang Tuhan minta dari hidup saudara, hidup saya, karena kita adalah domba-dombanya, amin. Ini yang kedua. Yang ketiga saudara lihat,
tunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan atau domba gembalaannya. Jadi kita harus menunjukkan identitas kita benar-benar kita sebagai domba tapi digembalakan oleh Tuhan Yesus. Perhatikan ayat 32 sampai 33 dari Injil Matius pasal 10 nih, ayat 32 sampai ayat 33. 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, ya. Berarti setiap domba yang mengaku siapa? Yesus di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Ya. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Jadi yang ketiga, sebagai domba-domba Allah, domba-domba Allah dan Yesus adalah gembala agung kita, tunjukkanlah identitas diri kita sebagai domba-domba itu. Amin. Tunjukkan dong. Kita kan domba. Yesus gembala kita, tunjukkanlah identitas kita sebagai domba yang sedang digembalakan oleh Tuhan Yesus. Nah seringkali kan kita tidak berani seperti ini kan. Saya beri contoh aja. Mau makan di restoran. Banyak orang udah gak enak nih mau berdoa kan. Akhirnya sengaja jatuhin sapu tangan. Terima kasih Tuhan makanan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Gak berani kita berdoa. Katanya domba. Gak berani nunjukkan gembalanya. Kenapa? Doa-doa aja. Amin. Ya doa-doa aja biar orang tahu siapa kita. Ya jangan juga overacting. Nanti kita kayak orang Farisi ya kan. Ya berdoa, terima kasih Tuhan buat makanan ini, sucikan biar orang lihat kita. Bukan pura-pura, bukan mau kasih tunjuk untuk show, bukan. Itu kan harus kan, tunjukkan dong identitas kita. Memang kita harus berdoa sebagaimana kita juga di rumah berdoa, di restoran dimanapun kita berdoa. Amin. Seringkali kita takut loh, malu, takut ya kan. Ya itu saya bilang jatuhin tisu lah, jatuhin sendok lah, kadang-kadang baru ambil sambil nunduk. Terima kasih Tuhan buat makanan ini, biar menjadi berkat dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara lihat, tunjukkan apa sih identitas kita, amin. Jadi saudara lihat domba itu tunjukkan identitasnya, amin. Sebagai domba-domba Tuhan. Yang keempat, saudara, domba itu selalu mengikuti perintah gembalanya. Karena apa? Karena dia mengenal suaranya. Selalu domba itu mengikut apa? Perintah daripada gembalanya. Coba saudara lihat di dalam Yohanes 10 tadi. Kita baca ya Yohanes pasal 10 ayat 4 sampai ayat 27. 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di mana? Di depan mereka dan domba-domba itu apa? Mengikuti dia. Jadi bukan petakilan lari sana lari sini saudara ya. Karena mereka apa? Mengenal suaranya. Jadi domba itu harus mengenal suara gembalanya. Ayat 27. Di ayat 27 dikatakan domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi saudara lihat sini, yang keempat saudara yang Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita, yang dia mau dari kita sebagai domba-dombanya mengikuti perintahnya. Karena apa? Kita mengenal suaranya. Jadi saudara kalau saudara tidak mengenal suara Tuhan, ini tanda tanya saudara. Sudahkah aku menjadi dombanya atau belum? Saudara mau tahu nggak suara Tuhan? Segala sesuatu yang sesuai dengan firman. Saya mau tanya sederhana, membenci itu sesuai firman enggak? Mengampuni sesuai firman enggak? Ya, sederhana. Mungkin ada cara-cara Tuhan. Saya punya satu buku yang bercerita bagaimana ada 14 cara Tuhan berbicara. Bisa secara audible, tapi kan itu sesuatu yang tidak bisa kita rumuskan secara pasti. Tapi salah satu yang dijelaskan situ yang pasti Tuhan berbicara lewat firman. Jadi kalau mau tahu suara Tuhan sebagai domba mengenal suaranya, baca firman. Selalu tidak akan bertentangan dengan firman. Ya, jadi saudara lihat di sini mengikuti perintah gembalanya. Karena apa? Dia mengenal suaranya, gembala juga mengenal suara
domba-dombanya. Makanya dulu sempat ribut kan tentang tidak menyebut nama Allah, nggak boleh kan? Itu kan cuma bahasa. Saya pernah ditanya akhirnya, Pak bagaimana ini konsep ini waktu lagi rame-rame, bayang gereja bisa pecahnya gara-gara apa? Nggak boleh nyebut nama Allah. Yang sebagian menyetujui, yang sebagian enggak. Saya bilang, pertama saya bilang, Tuhan tidak tertarik dengan bahasa manusia. Mau sebut nama Allah kayak Yahweh kayak ya kan? Bahkan kadang-kadang tidak konsisten. Kalau kita baca kan yang nama Yahweh itu tidak berani mereka sebut. YHWH itu huruf mati. Mereka setiap menulis YHWH itu mereka menggantikan dengan Adonai. Artinya ya sebut Adonai gitu loh. Ya kan? Akhirnya saya cuma jawab, pertama Tuhan tidak tertarik dengan bahasa manusia. Yang memporak-porandakan bahasa manusia itu Tuhan itu sendiri. Sejak waktu pembangunan apa? Menara Babel kan kesombongan Tuhan porok-poranda. Nah Tuhan lebih tertarik dengan hati manusia. Karena gembala mengenal suara domba-dombanya, domba-dombanya mengenal apa? Suara. Jadi saudara mau, Tuhan tertarik saudara, nggak usah sebut dia Allah, apa saudara nangis saja dia sudah tahu hati kita kok. Amin. Tuhan nggak tertarik dengan bahasa manusia. Nah saya beri contoh supaya mereka jelas. Saya bilang yang panggil babe, bapak, papi, dedi itu banyak nggak di dunia? Banyak, saya bilang orang yang nanya-nanya saya. Nah saya tanya, setiap bapak kenal gak waktu suara anaknya manggil? Dia di tempat-tempat rame itu, misalnya Stanley panggil, anak panggil siapa? Papa, ya kan? Pasti Stanley kenal, suara anaknya bukan. Gak mungkin dia dengar, oh ini suara Pak Tim, gak mungkin. Ya kan, apalagi orang lain. Saudara paham gak maksudnya? Jadi nggak ada tertarik dengan hal-hal yang gitu. Yang penting saudara kita mengenal gembala kita mengenal suara kita. Amin. Nah, jadi saudara lihat ini yang Tuhan mau dari kehidupan kita ya. Kita mengikuti perintahnya karena kita mengenal suaranya. Amin. Nah, itu sebabnya malam hari ini pembahasan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang kita terima sebagai domba dari gembala agung kita? Yang pertama yang kita terima jaminan pemeliharaan hidup dari gembala kita. Tetap dalam Yohanes 10 ayat 10. Perhatikan ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Lihat. Yesus bilang pencuri datang. Ya ke pencuri serigala tadi itu. Datang hanya untuk mencuri. Setelah apa yang dia curi? Perhatian kita. Perhatian kita dia curi sampai kita teralih. Contoh saudara, kadang-kadang orang membuat sesuatu yang menyakitkan hati kita. Akhirnya kita beralih perhatian kepada rasa sakit hati. Terus itu, akhirnya dia sudah mulai curi kan? Kalau dia sudah curi perhatian apa? Dia curi apa? Sukacita kita. Udah hilang sukacita, aduh. Gue tersinggung tadi dia ngomong tuh gak enak banget gue. Ya kan? Udah mulai teralih ke situ kan? Dia curi perhatian, sukacita. Kalau dia sudah bisa curi itu, dia curi juga damai, akhirnya hilang damai sejahtera. Udah malas. Nah kalau dia sudah mencuri itu, dia membunuh iman kita. Udah hilang iman kita, semangat kita udah hilang, pengharapan pun hilang. Kalau sudah itu hilang, membinasakan. Kan tadi Alkitab bilang kan? Lihat, ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini jaminan gembala bagi saudara selama kita benar-benar sebagai apa? Domba. Yang kedua, jaminan protek, perlindungan, pembelaan dari gembala kita. Perhatikan ayat 11 sampai ayat 15. Saya baca secara cepat. Akulah gembala yang baik. Domba-dombanya. Yesus sudah buktikan belum? Di atas kayu salib. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat 13, ia lari karena ia seorang apa? Upahan dan tidak memperhatikan apa? Domba-domba itu. Ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi yang kedua ini jaminan protek, perlindungan, pembelaan dari gembala agung bagi saudara dan saya selama kita menjadi domba-dombanya. Amin. Jadi saudara dilindungi enggak? Diprotek enggak?
Orang boleh merancang yang jahat, orang mengutuki kita dalam tangan gembala, kutuk itu Tuhan ambil, dia ubah jadi berkat. Maka kita nggak usah takut. Orang mengutuki kita biarin, karena kita digembalakan ya, dia ambil kutuk itu, dia ubah kutuk menjadi berkat. Amin. Nah, jadi saudara lihat di sini ya, nah malam ini kita sudah bahas ini, jadilah domba-domba di akhir zaman.